Jadi saya akan fokuskan, meskipun judulnya ada alergi pangan, karena alergi tadi banyak ratusan sumbernya, salah satunya dari pangan. Pangan itu makanan dan minuman, dan saya akan lebih banyak nanti fokus pada intoleransi pangan. Pangan lagi-lagi intoleransi, di mana tubuh tidak bisa menerima, bukan karena reaksi imunologik yang tadi dikatakan, tapi entah itu karena enzim, atau karena tubuh stres, atau karena dosisnya kebanyakan. Oke, ya, jadi mungkin nomor 1 akan saya banyak loncat-loncat. Kemudian saya akan banyak fokus nanti pada nomor 2, sumber alergi, meskipun tadi sudah banyak juga didiskusikan. Kemudian lebih fokus lagi kepada nomor 3. Jadi sebenarnya tadi sudah jelaskan ya, jadi kalau alergi itu sedikit pun dia menimbulkan reaksi. Tapi kalau intoleran itu tergantung dosisnya. Jadi sedikit dia tidak, kalau banyak dia menimbulkan gejala. Jadi gejalanya bisa sama, tapi di intoleransi ini bukan karena kaitannya dengan reaksi imunologi tadi. Jadi kalau dia sebenarnya makannya sedikit, misalnya tadi dia terhadap susu, entah itu proteinnya, entah itu karbohidratnya, laktos. Kalau dia dikasih sedikit susu, misalnya setengah gelas nggak apa-apa, tapi kalau 1 gelas susu kemudian menimbulkan gejala, bisa jadi gejalanya mirip dengan alergi, tapi itu pertanda dia intoleransi sebenarnya, bukan alergik. Jadi alergik tadi udah jelas dijelaskan Ibu Dokter Endah ya. Jadi kalau saya kira sudah jelas tadi dari Bu Endah, saya lewat saja ya. Bahkan tadi sebenarnya ada 3-4 tipe lah gitu ya. Ada tadi yang immediate, ada yang juga delay yang ditunda. Saya pikir saya loncat saja. Kemudian gejala-gejalanya juga bisa mirip dia dengan intoleransi pangan. Nggak perlu lah ya, ini karena tadi udah saya kira dijelaskan, meskipun nggak spesifik tipe 1, 2, 3, tapi dibagi 2. Oke, bahwa seseorang bisa memiliki lebih dari 1 gejala dan bisa memiliki lebih dari, kalau dia alergi bisa lebih dari 1, kalau dia intoleransi bisa lebih dari 1. Tapi bisa juga orang sama sekali dia tidak ada alergi, sama sekali tidak intoleransi. Tidak hanya soal makanan, seringkali minuman tidak hanya susu, ya. Kalau dikaitkan intoleransi, sebenarnya minuman yang tercemar oleh pestiside bisa juga menimbulkan intoleransi. Bahkan pada zat tertentu dia jadi toksik, jadi racun. Dan gejalanya relatif sama juga, bisa mual muntah, bisa pusing ya, tapi tidak ada bintik merah begitu ya. Itu biasanya kaitannya dengan intoleransi, kemudian mendekati pada toksisitas. Nah, langsung saja ke fokusnya pangan sumber alergi. Saya bagi 2. Ada yang berasal dari tanaman atau nabati dikatakan, ada yang berasal dari hewan. Hewan itu termasuk ikan, tidak hanya ternak ya. Jadi maksudnya hewani, kemudian nabati. Jadi ini yang sering menjadi sumber-sumber, tapi lagi-lagi tergantung tadi kan, tergantung imunitas seseorang, tergantung tadi kondisi tubuh, kaitannya dengan enzim, kaitannya dengan stres, kaitannya dengan hormon seseorang. Ini bisa menimbulkan alergi, bisa menimbulkan intoleransi. Kita bicarakan yang nabati, terigu. Pada umumnya gluten di sana. Dan buat anak-anak yang dia tidak bisa mendigest gluten itu akan masalah. Di jagung baik itu bisa jadi sumber proteinnya, bisa jadi dari karbohidrat yang ada di jagung. Ketika kita lihat sebagai makanan ya, ataupun minuman ada jus jagung, bukan sebagai pollen atau ketika itu efek dari lingkungannya. Tadi sudah dibicarakan kalau di luar dari makanan. Kacang, terutama kedelai atau soybean, kemudian peanut, kacang tanah, dan almond, dan beberapa jenis kacang-kacang lainnya, dan itu kadang-kadang sangat spesifik. Ya, nanti contoh-contoh makanannya dan termasuk yang diolah saya sajikan pada slide berikutnya. Tadi udah dikatakan telur, itu sangat umum sekali pada usia-usia muda, dan juga susu. Telur biasanya karena jenis proteinnya, jenis albuminnya. Kemudian kalau susu juga jenis protein, dan kalau dikaitkan intoleransi itu karena ada jenis karbohidratnya.
laktosa namanya di dalam. Kemudian seafood beragam sekali, baik ikan, kerang-kerangan, kepiting dan lain sebagainya. Tapi umumnya ini setelah usia lebih di atas 5 tahun. Nah, terigu misalnya ya, banyak sekali produk terigu yang kadang-kadang kita nggak sadari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, roti itu yang umum, biskuit itu yang umum, tapi ketika kita makan kue-kue, banyak sekali aneka kue tradisional kita yang bahan bakunya ada tepung terigunya. Berbagai gorengan seringkali disalut dengan tepung. Tepungnya bisa tepung beras campur terigu, dan pada umumnya juga tepung terigu. Entah itu tempe goreng, tahu goreng yang disalut, ada pisang goreng disalut, segala macam yang disalut biasanya melibatkan penggunaan terigu. Jadi yang anak atau ibu yang nggak tahan terhadap gluten itu akan menghadapi masalah, dan itu tadi pengetahuan kita untuk memahami jadi dasar untuk mengendalikannya. Termasuk tadi juga empek-empek, meskipun itu ada kanjinya tapi juga dicampur sedikit dengan terigu supaya lebih mengembang kelihatannya gitu ya, lebih empuk. Tidak hanya kenyal tapi empuk dan kenyal lebih enak kan kalau makan empek-empek. Kemudian jagung, minyak jagung itu kadang-kadang nggak disadari ya. Minyak jagung kalau lagi makan salad dressing itu ada yang minyak jagung dicampur dengan minyak soya. Tidak hanya karena minyak zaitun mahal ya, kadang-kadang zaitun sedikit di kamuflase ditambah sedikit. Seringkali mereka katakan ya vegetable oil gitu ya. Itu udah campuran untuk mendapatkan rasa komposisi yang bagus, karena kalau hanya berdasarkan pada olive oil itu mahal dan cita rasanya juga rada menyengat begitu. Jadi ini juga penting dipahami. Memang kalau ke restoran karena tidak berlabel, ya memang kita harus nanya kepada pelayan supaya nanya ke belakang ini dari apa. Kalau ingin hati-hati, kalau hidup ini pengen hati-hati untuk mengendalikan ya harus rajin bertanya. Kalau itu pangannya di label, nanti saya ceritakan ada bagaimana kita memahami label yang ada. Kemudian juga berbagai jenis kue yang menggunakan tepung jagung. Jadi ada macam-macam istilahnya kalau di label ya, cornstarch, cornflour dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang tidak berlabel, nah ini memang kalau dibuat sendiri di rumah, pasti ketika membeli tepung kita udah tahu. Tapi kalau kita ngajak makan di luar atau diajak dia makan di luar, atau repotnya lagi kalau bertamu, kadang-kadang dia ini tamu cerewet amat sih, nanya melulu. Jadi ya barangkali harus terus terang juga kepada, meski sahabat kita yang mengundang kita datang, kalau memang itu ibu lagi menyusui dan takut efeknya nanti kepada si buah hati, ya harus rajin bertanya dengan tata krama yang baik sehingga sahabat pun tidak merasa disakiti karena kita makan di rumah sahabat lagi diundang. Jadi kacang banyak sekali produknya, apalagi sekarang ini banyak dari kedelai tadi diisolat. Diisolat artinya diambil zat-zat tertentu, ada protein kedelai saja diambil. Kemudian ditambahkan untuk membuat sosis. Sosis itu sekarang bisa murah karena apa? Daging sapi, kalau dia sapi ditambahkan dengan protein kedelai sehingga proteinnya jadi tinggi dan dia juga kenyal. Kenyalnya seperti sosis. Sosis ayam juga, daging ayam ditambahkan dengan isolat kedelai. Jadi kalau orang yang alergi kedelai juga atau intoleransi terhadap kedelai perlu baca. Umumnya sosis ini yang berlabel ya, jadi bisa dibaca. Tapi kalau jalan-jalan ke Bandung yang dibakar dan lain sebagainya itu ya terpaksa nanya ya, kan ada juga yang tidak berlabel. Kemudian susu kedelai juga sekarang banyak. Saya kira kalau dia dalam bentuk produk yang namanya mencerminkan produk gampang. Susu kedelai pasti dari kedelai. Tapi seperti tadi sosis kan tidak dibilang sosis kedelai. Tapi berdasarkan peraturan Badan POM boleh ditambahkan protein. Ditambah lagi untuk mencampurnya tadi supaya voluminous ditambahkan tepung, bisa jadi tepung terigu. Ya, jadi karena apa? Karena sekarang kan industri juga ingin melayani masyarakat yang ingin masan sosis dengan harga yang
lebih rendah atau terjangkau. Jadi banyak sekali campuran produk di dalam suatu produk akhir. Dalam telur ya, kalau mayonnaise dan juga salad dressing ya, kalau kita makan salad, kalau menggunakan mayonnaise pasti situ ada telurnya. Bahkan di situ juga ada sedikit margarinnya. Kalau martabak sih udah jelas ya, baik itu martabak telur maupun martabak tidak telur itu ada komponen telurnya. Hanya martabak telur tentu lebih banyak dalam produk sehari-hari. Jadi di dalam aneka kue, cake, termasuk kue ulang tahun, celebration anak ya, itu banyak sekali kan komponen telur di dalamnya. Meskipun tidak disebutkan kue telur, tapi pasti di dalam pembuatan telur tadi, kue lapis dan lain sebagainya itu semua pakai komponen telur. Susu banyak sekali dan memang sekarang sudah ada kalau yang dikemas baik, kalau misalnya dia no laktos atau rendah laktos, karena untuk orang intoleran sebenarnya direndahkan saja cukup gitu ya. Laktos nggak apa-apa, tapi kalau dia banyak maka dia menjadi reaksi intoleransi misalnya. Ya, susu yang kaseinnya sudah diambil dan juga whey-nya diambil kemudian diganti dengan protein kedelai. Macam-macam itu namanya ya. Ada hydrolyzed protein, ada soya protein dan lain sebagainya. Saya kira kalau susu untuk anak itu pasti sudah jelas ada disebutkan di dalam labelnya. Yang sayang sekali memang kadang-kadang produk di luar susu yang seringkali misalnya kita makan mie atau makan produk-produk crackers yang sebenarnya kalau kita nggak jeli membaca label nggak akan ketemu gitu ya. Kalau kita jeli membaca akan ketemu di dalam labelnya. Kemudian soal seafood ya, tadi sepintas saya sudah utarakan variasinya luas sekali ya. Dan sering terjadi intoleransi. Kalau saya pelajari dari berbagai negara, kejadian intoleransi itu jauh lebih banyak dibanding alergi. Saya tanya sekarang, dari Bapak Ibu sekarang yang merasa alergi, ada berapa? Terserah alergi apa? Bisa ngacung? Coba terus jangan malu-malu dong. Oke. Dari Bapak Ibu yang ngacung yang udah dipastikan oleh dokter bahwa alergi, ada nggak yang merasa alergi tapi belum ada kepastian bahwa alergi dari dokter? Ada nggak? Oke, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bisa jadi intoleransi ya, tapi coba aja konsul ke dokter Endah, apakah betul alergi atau intoleransi sesungguhnya. Jadi alangkah baiknya memang kalau punya waktu, punya sumber daya lebih baik dipastikan saja ya. Datang ke dokter supaya kita tahu ini alergi. Kalau alergi itu kan nanti bisa jadi genetik. Memang dari faktor genetik kan berarti harus waspada. Kalau intoleransi tinggal mengelola saja semuanya sedikit, dihindari sekali-sekali saja. Jangan sering-sering makan nangka misalnya, atau tergantung jenis nangka. Jeruk juga itu bisa membuat intoleransi. Ya, ada kandungan salisilat di dalamnya yang bisa membuat intoleransi. Jadi bila anak mengalami gejala alergi setelah makan minum, segera ke dokter kalau menurut saya ya, sarannya. Begitu juga Bapak dan Ibu. Yang penting nomor 6 ini, ayah bunda itu harus cermat membaca label untuk makanan-makanan yang dilabel. Saya di telur ya, yang tadi dikatakan bahwa umumnya di anak-anak di bawah 2 tahun telur dan susu. Jenis proteinnya beda dengan yang ada pada daging ayam, daging ikan. Jadi jenis proteinnya albumin, bahkan dipilah-pilah lagi ada ovalbumin, ada ovomucoid, ya, dan juga ada konalbumin. Jadi kalau memang anak-anak tadi karena ibu dicirikan dari ibu dulu atau dari ayah, kalau memang itu nanti faktor turunan, kalau enggak bisa jadi itu muncul ketika memang pada anak kan tadi 10-20% meskipun bapak ibu tidak alergi atau intoleransi bisa jadi kejadiannya. Nah, faktor pengolahan itu bisa mempengaruhi. Kalau telur itu
proteinnya ya bisa mengalami denaturasi sedikit merusak sehingga tidak menyebabkan dia jadi alergi, atau kalau intoleransi menyebabkan dia jadi toleran. Jadi kalau dia telur tadi direbus atau telur tadi digoreng, dia tidak bereaksi, tapi ketika dia telur setengah matang dia bereaksi. Ya, jadi ini perlu dicermati pada kondisi kebalikan dari yang ikan. Kalau ikan seperti kebiasaan orang Jepang, justru dengan ikan segar tadi itu tidak menyebabkan intoleransi. Tapi ketika dia diolah atau ikan tadi telah tidak segar, setelah sekian lama didinginkan atau disimpan, mati, itu proses pembentukan histaminnya meningkat, kemudian akan menyebabkan ada reaksi intoleran. Tubuh tidak toleran untuk menerimanya, gitu maksudnya. Ya, oke, sekarang intoleransi pangan. Soal sumber alergi tadi bisa jadi sumber intoleran. Jadi intoleran pada umumnya memang karena ketidakcukupan enzim di tubuh kita untuk melakukan proses mengolah makanan atau mencerna makanan tersebut. Tapi bisa juga sebenarnya kaitannya dengan dosis atau jumlah makanan tadi. Jadi kalau dia sedikit, karena kita masih punya untuk mencernanya tadi, enzim tadi, dia nggak apa-apa. Tapi kalau dia lebih, maka mulai kerasa ada gejala yang tidak nyaman. Entah itu mual, kembung, kemudian berakhir dengan diare kalau berlanjut. Dan bisa juga sebenarnya karena stres, ya. Jadi apakah tadi ibu ketika lagi stres makan nangka kemudian diare? Coba kalau lagi happy-happy saja dengan suami makan nangka, bisa jadi gak diare gitu ya. Coba bedakan. Itulah proses kita belajar dari hidup dan kehidupan. Jadi challenge yang diberikan Dr. Enda itu kan sebenarnya proses bagaimana kita mengecek dan melatih tubuh kita atau tubuh anak kita, kan begitu ya. Bukan dianggap apa yang kita lakukan ini bukan pembelajaran. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya adalah pembelajaran untuk diri kita sendiri. Jadi intoleran juga ada karena faktor genetik, tapi sebagian besar kalau intoleran tidak karena faktor genetik, beda dengan alergi gitu ya. Kemudian gejalanya mirip, saya pikir tentang karbohidrat susu saya sudah katakan tadi soal laktosa, di mana enzim laktasenya kita nggak cukup, dan semakin dewasa orang enzim laktase tadi semakin menurun. Jadi kalau itu nggak dibiasakan memang berlanjut minum susu, biasanya enzim tadi jadi semakin menurun produksinya. Ketika tadi masa anak-anak biasa minum susu, tapi ketika dewasa kok jadi diare, kok jadi kembung, kok jadi gampang buang angin. Padahal tadinya enggak waktu kecil, karena mungkin sempat absen sekian lama ya. Atau misalnya anak-anak yang dilahirkan di luar negeri biasa minum susu, pulang ke Indonesia malas minum susu. Kemudian coba lagi setelah usia 25 tahun minum susu. Bisa jadi awalnya kembung, tapi kalau itu mulai dibiasakan lagi pelan-pelan, jadi bisa kembali. Tapi itu bukan alergik namanya, intoleransi namanya. Ya, intoleransi namanya. Jadi intoleransi dapat pula terjadi pada anak-anak pasca diare. Kalau dia banyak makanan yang berlemak, ya karena tadi organ pencernaannya belum bisa berfungsi baik, lemak tadi gampang keluar, jadi kelihatan diare. Kalau dia pasca diare belum tentu dia itu adalah makan berikutnya itu dia alergi, enggak. Karena intoleransi saat kondisi tubuhnya tadi, pencernaannya tadi masih ada gangguan. Nah, kemudian berbagai produk yang sering mengandung laktosa kita nggak sadari ya. Misalnya kalau lapis legit itu karena dia ada komponen susunya ya pasti dia ada laktosanya, ada kue tart. Buat margarin itu bahan basisnya adalah dari susu. Berarti ada, kecuali keju atau yogurt tertentu yang dia sudah rendah sekali laktosanya karena proses pemrosesan. Jadi seringkali ada orang yang kalau minum susu dia diare, tapi minum yogurt enggak. Ada yang dia minum susu diare, tapi minum keju. Keju enggak diminum kan ya. Menyantap keju enggak gitu. Ya, jadi karena proses pengolahan tadi bisa meminimalkan
laktosa tadi dan bisa cocok untuk di tubuh. Kalau susu dengan es krim sih, kecuali es krim sekarang kan ada nih yang es krim dibuat dari santan, coba deh lihat. Jadi kalau rajin membaca, itu es krim kayaknya kok bagus sekali, enak, terus harganya murah. Saya baca, oh ternyata bukan ini coconut milk, bukan powder milk ternyata bahannya. Dan itu berarti cocok untuk teman-teman yang laktos intoleran, yang intoleransi terhadap susu. Masih bisa minum es krim karena di pasaran sekarang ada es krim. Tapi hati-hati juga nanti tentang lemak. Siapa tahu ada punya gejala yang nggak baik yang harus membatasi lemak misalnya ya. Kalau hanya 1-2 kali seminggu nggak masalah. Karena kita senang makan juga membuat kita happy. Happy juga membuat pikiran ini jadi senang. Senang juga membuat sistem hormonal kita bagus. Di dalam coklat pasti ada. Nah ini yang saya akan bahas sedikit ya. Ada bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan ini diizinkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh WHO, karena ada kajian-kajian, tapi nggak setiap tubuh orang memperlakukannya sama. Ya, misalnya nitrat atau nitrit. Ini kalau Bapak Ibu yang suka makan makanan kaleng, ya baca deh di labelnya itu. Jadi kalau misalnya daging kaleng, itu kan supaya dia kelihatan merahnya masih tertahan seperti daging, supaya nggak pucat, itu dikasih nitrit tadi. Ya. Dan ada orang yang sensitif, sedikit nitrit aja dia menjadikan gatel atau jadi bintik-bintik merah. Jadi belum tentu alergi. Karena nitrit dengan kadang-kadang karena proses di industri antar merek tuh berbeda. Karena kan ada batasnya, misalnya maksimum misalnya 5 mikrogram, perusahaan ini menaruh 3, perusahaan ini menaruh 2. Ada juga ketika proses tadi pencampuran nggak baik, dia melebihi dari 5. Pas itu yang kita beli, ya. Kemudian buat kita yang sensitif itu bisa menimbulkan reaksi tidak baik. Tapi buat yang lain nggak apa-apa begitu. Ya, itu ikan kaleng, daging kaleng itu seringkali ada nitrit tadi. Kemudian ada sulfit. Ya kalau yang suka minum wine di dalam itu ada sulfit. Kemudian yang suka pisang sale, ikan sale. Kalau di Sumatera tuh terkenal ada ikan yang diasap. Sale itu maksudnya diasap kan. Kalau di Cianjur yang diasap pisang. Kalau daerah Melayu seperti kampung saya di Riau itu yang diasap ikan. Enak sekali begitu. Tapi hati-hati karena itu dari pengasapan ya. Kemudian juga supaya warna asap, warna ikan tadi termaintain itu dikasih sulfit. Hati-hati buat yang tadi intoleran ya. Kalau enggak toleran terhadap sulfit tadi bisa jadi harusnya makan enak enggak jadi makan enak. Nah ini kan proses dari pembelajaran. Siapa sini kalau makan pisang sale? Pisang sale tahu kan ya? Pisang asap, kemudian ada gangguan pada kesehatannya, entah itu bintik merah atau bengkak. Ada enggak? Enggak ada ya. Kalau ikan yang diasap, ada enggak? Enggak ada ya. Ya. Kemudian pewarna kuning. Itu dibolehkan pewarna kuning, tapi ada orang tertentu ya tidak bisa merespon baik pewarna kuning. Ya, tapi tidak semua pewarna kuning yang anato namanya. Kemudian jadi ini beda dengan yang dikatakan pewarna tidak aman yang dari warna tekstil. Kalau itu betul-betul pewarna yang seharusnya tidak dibolehkan buat makanan. Harusnya buat pewarna baju, merah digunakan untuk memerahkan makanan yang seringkali itu di pinggir-pinggir sekolah dasar itu ya. Biasanya jualan. Kalau itu memang tidak aman. Sama dengan formalin, jelas tidak aman tapi kok ditambahkan. Salah si pedagangnya. Kalau ini pedagangnya benar, ini dibolehkan by aturan. Tapi untuk orang tertentu sama dengan susu. Siapa yang melarang jual susu? Nggak boleh melarang orang jual susu. Tapi ada orang tertentu nggak cocok, ya enzimnya nggak cukup untuk mengolah susu. Jadi jangan marah sama susu. Kita diciptakan ada sedikit kelainan dari teman-teman yang lain, ya. Tapi lagi-lagi tadi, kalau intoleransi dia bisa coba terus. Kalau enggak ya dia tambah tidak intoleran. Kemudian ada monosodium glutamat.
Bahasa lainnya ada yang bilang glutamat saja, ada juga monosodium glutamat. Itu bahan tambahan untuk menciptakan rasa yang enak, rasa umami namanya. Ya, tapi buat orang tertentu dia sensitif, intoleran. Ya, jadi buat orang tertentu ketika dia, karena yang sering kali kan itu di bakso yang banyak, itu dia nggak bisa bakso. Tapi ketika dia makan mie bisa karena di mie sedikit. Atau ketika dia makan Chinese food di restoran biasa-biasa saja karena diberikannya sedikit misalnya. Berarti sedikit bisa, kalau banyak nggak bisa itu intoleran. Ya, MSG, monosodium glutamat. Dan ini kalau kita lihat zat per zat ya. Ketika kita lihat satu jenis pangan, misalnya kalau kita lihat satu jenis pangan, misalnya kalau kita makan mie. Makan mie itu dibuat dari terigu. Ada gluten. Buat teman-teman yang dia alergi gluten, pasti akan bermasalah. Bukan mie-nya yang salah, jangan disalahkan mie-nya. Tubuh kita, ya, sistem imunitas kita salah mendeteksinya, ya, sehingga dia membuat respon seperti yang digambarkan Bu Dr. Endah tadi. Atau dia intoleran, nggak bisa kita punya enzim untuk mencerna gluten tadi dengan baik. Sementara orang lain bisa, gitu kan? Atau dengan dosis sedikit, bisa dosis banyak, tidak. Di dalam jeruk, teh, dan jambu itu ada zat yang juga bisa membuat intoleran, namanya salisilat. Jadi kalau ada orang barangkali ketika dia makan jeruk, atau makan minum jus jeruk, atau minum jus jambu, atau makan jambu, ada rasa mual, kembung. Berarti tubuh dia kurang responsif untuk mendigest ini salisilat. Bukan jeruknya salah, bukan jeruknya haram, ya. Jangan dibalik. Tubuh kita tidak siap untuk mencerna salisilat yang di semua sayur dan buah ada, tapi banyak dia adanya di jeruk. Ketika makan jeruk, kemudian terjadilah tubuh tidak mentolerirnya tadi dengan baik. Begitu juga tadi kafein udah disajikan. Kafein itu di dalam teh juga ada, di dalam coklat juga ada, bukan di dalam kopi aja. Sekarang di berbagai minuman buat pria yang sering itu, kan ada minuman energi atau energy drink. Itu kafein juga banyak di dalam. Buat teman-teman yang punya intoleransi terhadap kafein atau sensitif, ya perlu membaca label minuman tadi, tidak hanya kopi, tapi yang lain juga banyak mengandung kafein. Nah, tolong waspada membaca label ya. Dari berbagai ini misalnya saja untuk jagung sekarang tuh banyak pemanis, bahan dasarnya jadi jagung, namanya fructose corn syrup, sirup fruktosa jagung. Ya. Jadi kalau alergi jagung atau intoleran terhadap jagung, jadi saya nggak pernah makan jagung dok, tapi begini, tapi ada pemanis yang digunakan yang dari jagung, namanya fructose corn syrup, ya bisa jadi. Karena itu. Kemudian bisa juga disebut namanya kalau di label tuh dextrosa. Ya, di samping fructose corn syrup. Tadi minyak jagung saya udah katakan, bisa cornstarch disebutnya di dalam. Kemudian untuk tadi kedelai ya, ada istilahnya vegetable protein, itu kedelai. Protein kedelai. Kemudian ada hydrolyzed vegetable protein, seringkali disingkat di label tuh HVP gitu ya, hydrolyzed vegetable protein. Itu juga bagian dari protein kalau di dalam label. Nah, bagaimana mencegah intoleransi pangan? Ekstrimnya memang menghindari, tapi menurut saya kalau kita paham bahwa dia dosis kecil, dia jumlah kecil nggak masalah, ya lebih baik kita memilih yang kita makan sedikit dan frekuensinya dijarangkan, bukan menghindari. Karena setiap pangan itu punya kebolehan, keunggulan gizinya masing-masing. Begitu kita hindari 2-3 pangan, bisa jadi meskipun bisa kita cari penggantinya, tapi kadang-kadang cita rasanya nggak bisa digantikan, itu kadang-kadang masalahnya kan ya. Ya, tapi kalau mau dihindari silakan, tapi kalau bisa dikurangi, ya. Misalnya tadi soal susu atau telur kalau dia intoleran ya, atau tadi kalau dia tadi jagung intoleran, ya sedikit saja, kemudian nggak harus setiap hari kan.
Mungkin hanya ketika kita lagi kangen-kangenan saja. Kemudian bisa juga disertai dengan suplemen, tapi saya pikir ini sebaiknya dikonsultasi dulu ya dengan dokter. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan enzim laktase di dalam tubuh, ada suplemennya sudah ada sekarang di pasaran. Jadi apakah berapa kali, berapa banyak saat sebelum minum susu, misalnya doyan banget nih minum susu tapi bermasalah terus, ya konsul saja bagaimana sebaiknya cara minum enzim suplemen laktasenya. Susu alternatif ya umumnya kalau memang dia intoleran sebenarnya sedikit, tapi kalau kita ingin minum susu lagi ya bisa alternatif ya susu kedelai. Susu almond juga ada bisa dibuat kalau di luar, kalau di sini mahal pasti karena kacang almond aja mahal. Ya. Jadi dan mungkin juga nggak semua suka kacang almond barangkali ya. Kemudian yogurt itu salah satu solusi, masih senang susu tapi ingin supaya laktosanya sedikit, itu menggunakan yogurt. Ini pangan-pangan alternatif. Kalau misalnya alergi atau intoleran terhadap produk-produk bergluten gandum, alternatifnya ya beras, termasuk beras merah ya. Kemudian tepung beras, tepung kentang, mokaf. Mokaf itu tepung singkong yang sudah dimodifikasi, modified cassava flour singkatannya itu, yang mulai terkenal di Indonesia sekarang. Kemudian bisa juga tepung kedelai. Tapi masalahnya kalau kita juga intoleran terhadap gluten, kemudian intoleran juga terhadap soy protein, ya berarti ini bukan jadi alternatif. Soy flournya bukan alternatif, berarti produk yang di atasnya. Mokaf di Indonesia banyak, tepung kentang juga banyak, beras apalagi alternatif. Kemudian kalau misalnya intoleran terhadap kasein atau misalnya alergi terhadap kasein dan intoleran terhadap laktosa, jadi alternatifnya yang sebelah kanan ini. Saya katakan tadi bisa susu kedelai, bahkan air tajin dikocok dengan telur, kalau enggak alergi telur itu alternatif pengganti dari susu. Kalau air tajin saja itu kan hanya karbohidrat dan berbagai vitamin, enggak ada protein. Kemudian kalau itu di blender dengan telur, mau telurnya direbus dulu atau setengah matang, kemudian dikasih buah untuk buat rasa, itu bisa jadi pengganti susu. Artinya dia ada protein, ada karbohidrat. Kalau tajin saja tentunya hanya karbohidrat saja. Kemudian yang komersial juga banyak, konsul aja ke dokternya. Itu banyak produk-produk komersial yang free casein milk sebenarnya. Oke, masih kelihatan gak Ibu ya? Saya nggak nyebut nama makanannya apa, tapi ini ada beredar di pasaran, ya. Coba kita baca. Kentang, minyak kelapa sawit, bumbu keju, ya, mengandung bubuk keju. Berarti sebenarnya ini adalah sejenis keripik makanan ini, tapi di keripik ini ada keju. Jadi kalau keju, tadi ada yang intoleran terhadap entah itu kasein atau laktosa, bisa jadi ini nggak cocok ini. Terus baca lagi penguat rasa glutamat. Buat yang dia tadi sensitif glutamat, ya kalau makan satu keping mungkin enggak, tapi kalau satu bungkus dihabisin. Nah, jadi tadi lagi-lagi kalau intoleransi tolong dibatasi jumlah dan frekuensinya. Ya, kemudian ini pewarna. Nah, ini anato. Yang tadi, yang kuning. Buat yang tadi intoleransi terhadap warna kuning, ini enggak cocok ya. Tapi saya tidak menyalahkan, maka ini beredar resmi izin Depkes ya. Jadi tubuh kita yang harus hati-hati. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan sampai keluar ruangan ini nanti diisukan Prof. Hardin bilang ada suatu produk beredar membahayakan kesehatan. Hati-hati ya. Nggak ada wartawan kan di sini ya. Jadi tubuh kita nggak bisa merespon baik terhadap zat tertentu, karena itu kita yang waspada melihat label. Di label itu ada kandungan gizi, tapi ada komposisi atau ingredient. Nah, rajin-rajinlah pakai. Kadang-kadang bahasanya kecil sekali, tapi ya apa boleh buat. Ya, oke. Terus ada juga yang bahasa Inggris. Siapa tahu ada yang nggak suka bahasa Indonesia, di sini bahasa Inggris juga ada. Terus, oke. Mana komposisinya ini? Air, kedelai, gula,
daun pandan, penstabil, ini berikutnya bahasa Inggris. Jadi buat yang intoleran terhadap kedelai, ya ini nggak pantas untuk, kebetulan udah ada sebaran kedelai, biji kedelai itu lebih mudah lagi ya, dari wadahnya aja udah kelihatan ada sebaran warna kedelai. Nah ini memang tidak dibilang terigu, memang ada oat, nama jenis pangan oat, bahkan itu untuk orang dewasa dipromosikan menurunkan kolesterol, betul, udah terbukti memang dietary fiber dari oat itu menurunkan kolesterol, ya. Nah, kalau ada orang yang tadi terhadap gluten dia intoleran, ya, terhadap gluten atau turunan terigu, produk oat ini berarti nggak cocok, kecuali ya. Kalau tadi level intoleransinya kita paham bahwa kalau hanya sekali seminggu sedikit nggak masalah, silahkan ya. Di samping oat dia ada lagi tepung gandum di dalamnya. Kemudian ada telur. Jadi ini produk adalah produk seperti biskuit, tapi di dalamnya ada telur. Jadi buat yang intoleransi terhadap telur tadi ya, ini penting dipahami dan dibaca. Juga di dalam ini ada soy protein. Jadi komplit nih, yang nggak intoleransi terhadap gluten, terhadap laktos, terhadap soy, sama sekali nggak bisa harusnya produk ini kalau dimakan dalam jumlah yang banyak. Habis waktunya ya. Oke, terus satu lagi. Ini kecil sekali, oke. Ada corn di dalam. Ini yang tadi saya katakan hydrolyzed soybean oil, ya. Artinya ada komponen soybean meskipun oilnya di sini, bukan proteinnya. Kemudian lecithin ini berarti protein, ya. Meskipun dia gunakan sebagai emulsifier. Kemudian ada glutamat, ya, ada susu. Ini produk, tahu nggak? Ini produk keju. Jadi kalau kita baca mereknya dan lihat kegunaan, ini adalah keju. Tapi di dalam produk keju itu dibuat dengan berbagai ingredient luar biasa seperti ini. Yang kalau ada di antara kita yang tadi intoleran terhadap zat tertentu yang ada tersini, supaya lebih hati-hati. Karena intinya kan mengendalikan diri terhadap produk. Nah ini adalah suatu snack bar, ya, snack bar yang sebenarnya dia promosikan soy mengandung kedelai, tapi ternyata juga tepung terigu ada di dalam. Ya, nih ada ada susu juga di dalam, ya. Oke, saya pikir itu saja. Alergi pangan dan intoleransi pangan ada hal yang berbeda tadi ya. Tidak sama, karena satu kaitannya sistem imun, satu lagi kaitannya dengan enzim ataupun juga dengan kondisi-kondisi pencernaan. Keduanya mengganggu kesehatan anak maupun setiap orang. Karena itu kita perlu kendalikan. Pangan alergenik yang umumnya yaitu telur, susu, seafood, terigu, jagung, kacang, dan produk-produknya itu tergantung kita tadi. Kalau kita sudah bisa mengkonfirmasi dengan dokter bahwa kita alergi atau intoleran apa, kita akan lebih hati-hati dalam menempuh hidup sampai meninggalkan dunia ini. Pangan intoleran biasanya susu, pangan berlaktosa, kemudian ada tambahan nitrat, ya, sulfit maksud saya. Kemudian bila ada gejala alergi, konsul dokter saja, ya, supaya tidak jadi masalah untuk hari esok kita. Sekian, terima kasih Dr. Tiwi, Dr. Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.